Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ini saya kedatangan tamu dari pemerintahan desa Apaan. Podcast kali ini akan membahas tahapan-tahapan untuk mendapatkan ataupun persyaratan untuk mendapatkan buku nikah. Kali ini kedatangan tamu atas nama Abdul Aziz SPD dari Kepemerintahan Desa Apaan. Langsung saja pertanyaannya, apa sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin? Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan. Secara umum, syarat untuk mengajukan pernikahan itu cukup mudah dan sederhana, bahkan tidak sulit sama sekali. Yang perlu dipersiapkan oleh calon pengantin ialah berkas diri, berkas data diri. Yang pertama, satu, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte, jika ada, fotokopi ijazah, dan fotokopi KTP wali atau orang tua. Serta jangan lupa foto yang paling penting, background biru untuk nanti ditempel di buku nikah. Jadi semudah itu untuk mendaftarkan pernikahan. Yang terakhir jangan lupa yang sangat penting adalah syarat administrasi, yaitu uang sebesar 600.000 itu. Namun kalau melaksanakan pernikahan di KUA itu gratis. Yang 600.000 adalah administrasi jikalau melaksanakan akad nikah di luar kantor pernikahan. Itu. Baik, terima kasih. Nah, berdasarkan dari persyaratan masalah umur ataupun persyaratan administrasi. Nah, sekarang administrasi apa untuk calon pengantin yang di bawah umur? Ya, tadi lupa saya jelaskan bahwasanya yang pertama adalah jika calon pengantin itu berasal dari satu desa, misalkan saya dari desa Apaan, cukup menyiapkan syarat yang tadi yang saya sebutkan itu. Dan datang ke balai desa atau ke kepala desa dengan meminta surat pengantar pernikahan atau bahasa KUA-nya N1. Namun jika salah satunya baik mempelai pria atau wanita itu berasal dari luar desa atau bahkan di luar kecamatan, itu ada istilahnya kalau di lain desa itu pindah kawin. Kalau di luar kecamatan atau di luar wilayah KUA, beda KUA, itu harus minta surat rekom KUA setempat. Terkait pertanyaan barusan bahwa jangan lupa bahwa syarat minimum umur yaitu umurnya 19 tahun. Laki perempuan sama, 19 tahun. Bila mana umurnya kurang dari 19 tahun, tetap bisa melanjutkan berkas ke KUA, namun nanti di KUA akan mendapatkan surat penolakan, di mana nanti akan disarankan untuk melakukan sidang ke pengadilan. Nanti KUA pengadilan yang mempertimbangkan apakah umur 18 atau umur yang di bawah 19 tahun itu mendapatkan layak untuk melaksanakan pernikahan atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup jelas sekali persyaratan apa yang disiapkan oleh calon pengantin. Untuk kasus-kasus, apakah tidak ada kasus yang bisa menyulitkan calon pengantin untuk mendapatkan buku nikah itu? Temuan kami di desa Apaan tidak ada yang begitu sulit, namun temuan yang sering terjadi adalah calon pengantin atau keluarganya tidak paham atau tidak tahu persyaratan, sehingga kadang datang ke pemerintah desa atau kepala desa atau kepala itu membawa persyaratan yang kurang. Itu yang menjadi penyebab tersendatnya pelayanan. Sehingga KUA kadang bertanya ketika
ketika berkas diperiksa itu bertanya. Nanti KUA itu memverifikasi, ada petugas khusus nanti memverifikasi syarat-syarat. Ketika sudah lengkap dari desa, dapat stempel dari desa, nanti dibawa ke KUA. Di KUA itu tidak langsung masuk, namun ada petugas khusus yang memverifikasi. Nanti kami atau yang menikah itu nanti diberitahu berkas apa saja yang kurang itu. Namun rata-rata di desa, masyarakat desa itu sudah sistem pasrah ke petugas desa. Intinya bahasa kerennya sudah menerima beres pelaksanaan. Kami tidak mau ruwet, tidak mau mikirin itu, cukup mikirin yang nikah. Jadi cukup memberikan administrasi ke desa. Dan kebiasaan yang terjadi di desa itu, kami di desa apaan, tapi tetap masyarakat sudah kekeh tidak mau rumit, ya sudah dipasrah ke pemerintah desa gitu. Tinggal nanti petugas KUA atau kepala KUA datang membawa buku nikah dan pernikahan sah. Jadi kalau atas penjelasan Bapak barusan itu berarti masyarakat bisa untuk mengurus sendiri ke KUA dari desa. Ya, sangat bisa. Namun kebiasaan yang terjadi itu 1-2. Mungkin yang benar-benar lah. Ada 1-2. Ketika saya mengurus itu mungkin dari 50 pernikahan itu ada 1 orang yang benar-benar, Pak, saya ingin mengurus sendiri sebagai pengalaman katanya. Jadi ya pengalaman, ya bayar sendiri ke pos ya, ke pos Bu. Ke pos bayar sendiri, ke Sampang, ke sininya ke KUA-nya datang sendiri. Nanti kalau ada apa-apa diurus sendiri, komunikasi sendiri. Tapi ini tidak berlaku ke masyarakat tani desa apaan, pengennya beres. Jadi persyaratannya memang gampang, tapi cukup melelahkan karena masih ke Sampang begitu, terus ke KUA lagi. Nah, pada umumnya masyarakat ternyata tidak ingin melakukan proses itu, sehingga memberikan imbalan lah seperti itu atau uang bensin kepada aparat desa. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk desa apaan? Mau ke siapa? Kadang-kadang masyarakat desa apaan itu langsung ke kepala desanya langsung, sehingga kepala desa kan tidak mengurus hanya pernikahan saja, kan banyak yang diurus oleh kepala desa. Nah, di desa apaan untuk mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah itu ke siapa? Ya, pada intinya setiap desa itu kepala desa ada orang yang ditunjuk. Setiap desa. Kebetulan di desa kami, desa apaan, itu yang ditunjuk adalah saya untuk mengurus pernikahan di desa apaan. Dan jangan lupa lagi bahwasanya ada rentan waktu, ada batas waktu berkas masuk. Ini yang sering dilupakan masyarakat. Dan ini yang jadi kendala adalah pernikahannya kurang 2 hari, 3 hari, seminggu, berkasnya baru diserahkan. Ini yang merepotkan para petugas KUA. Idealnya menurut aturan itu paling lambat 15 hari. 15 hari itu sudah waktu paling lambat. Jadi untuk pemirsa YouTubers yang ingin menikah, itu berkasnya harus disiapkan jauh-jauh hari. 1 bulan itu bagus. Berarti niat serius menikah itu. Berkasnya sudah diurut jauh-jauh hari dan tidak merepotkan saya. Yang jadi kendala itu pernikahannya 3 hari, kurang 2 hari, 4 hari, tapi ingin langsung menerima buku nikah. Itu tidak segampang itu, Besti. Ya, jadi minimal 20 hari. Baik, terima kasih, cukup gamblang, cukup jelas sekali dari pemaparan petugas dari pemerintah desa apaan. Nah, karena berhubung sudah selesai, nanti kalau ada pemahaman kurang jelas, jadi silakan di komen, di subscribe atau langsung ke KUA.
Begitu. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Bagikan bagi calon-calon pengantin yang ingin menikah agar kehidupannya lebih bahagia seperti itu. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.